Ya, shalom semuanya. Tidak terasa 1 tahun telah berlalu dalam kalender Yahudi, dan saatnya kita kembali dalam pembahasan Torah yang pertama, Bereshit, dari pengajaran Rabbi Aryeh Citron. Mitzvah pertama di Torah. Saat ini kita akan membahas satu ayat dari Bereshit 1 ayat 28. Di sana berbunyi, "Vayvarech otam Elohim, vayomer lahem Elohim, peru urevu, umilu et haaretz, vehi suha urdu bitgad, hayam uve of hasamayim uve chol chaya haromeset al haaretz." Dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, "Berkembang biaklah dan bertambah-tambahlah, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah dia, dan memerintahlah pada ikan di laut, dan pada hewan terbang di langit, dan pada semua makhluk hidup yang merayap di atas bumi." Ini adalah mitzvah pertama di dalam Torah. Ya. Berkembang biaklah, artinya beranak cuculah dan bertambah-tambahlah, seperti tertulis dalam ayat Kejadian 1 ayat 8 seperti yang saya bacakan tadi. Saya katakan, dan Tuhan berkata kepada mereka, "Berkembang biaklah dan bertambah-tambahlah dan penuhilah bumi." Setelah air bah, Tuhan mengulangi perintah ini kepada Nuh. Dan Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Dan dia berkata kepada mereka, "Berkembang biaklah dan bertambah-tambahlah dan penuhilah bumi." Mitzvah ini dianggap sebagai mitzvah hebat. Dalam beberapa kasus bahkan mengesampingkan undang-undang tertentu lainnya atau perintah-perintah lain. Lebih jauh lagi, dengan memiliki anak, seseorang sebenarnya mempercepat penebusan terakhir atau mempercepat kedatangannya Mesia ben David. Dalam kata-kata Talmud, ben David atau Mesia tidak akan datang sampai tidak ada lagi jiwa di rumah penyimpanan surgawi yang disebut Guf. Ya, artinya betul-betul seluruh jiwa-jiwa yang sudah disiapkan oleh Hasem untuk dilahirkan ke muka bumi ini habis, atau semuanya sudah menjadi putra atau putri. Nah, baru bisa datang Ben David. Ya, Mesia ben David. Dalam nada yang sama, Midrash memberitahu kita, sama seperti orang-orang Yahudi yang ditebus dari Mesir karena mereka memiliki anak, demikian juga mereka akan ditebus di masa depan karena mereka memiliki anak. Ya, seseorang. Jadi pada saat akhir zaman, setelah Mesia ben David datang, ya sama seperti Mesir, dia harus memiliki anak agar dia juga ditebus. Nah, seseorang yang dengan sengaja tidak memenuhi mitzvah ini dianggap sama dengan seorang pembunuh, karena dia juga telah menghabiskan kehidupan dan dikatakan meminimalkan kehadiran Tuhan di dunia ini. Dari sini kita dapat memahami bahwa orang yang memenuhi mitzvah ini meningkatkan kehadiran ilahi di dunia ini. Persyaratan minimum mitzvah ini adalah memiliki seorang putra dan putri. Tapi jika memungkinkan, seseorang harus berusaha memiliki anak sebanyak mungkin. Dalam kata-kata Yesaya, "Dia tidak menciptakan dunia untuk sia-sia, dia membentuknya untuk dihuni." Dari ayat ini kita belajar bahwa orang bukan Yahudi juga memiliki mitzvah untuk memiliki anak. Dalam kata-kata Rabbi Yosua, jika seseorang memiliki anak ketika dia masih muda, dia harus terus memiliki anak bahkan ketika dia sudah tua. Seperti yang dinyatakan dalam ayat, "Pada pagi hari taburlah benihmu, dan pada sore hari lakukan, jangan menahan tanganmu, karena kamu tidak tahu mana yang akan berhasil, yang ini atau yang itu, atau apakah keduanya akan sama baiknya." Jika seseorang memiliki putra dan putri, dan salah satu dari mereka meninggal sebelum dia terhitung belum memenuhi mitzvah ini. Namun jika seseorang
Namun jika seorang anak memiliki seorang anak sebelum dia meninggal, kakek nenek itu masih memenuhi mitzvah selama ia masih memiliki keturunan laki-laki dan perempuan yang merupakan keturunan dari anak laki-laki dan perempuannya, walaupun cucunya berasal dari putrinya dan cucu dari putranya. Mitzvah ini wajib hanya untuk laki-laki Yahudi. Bagi wanita itu adalah mitzvah, tapi itu tidak wajib. Ini diambil dari berbagai ayat. Ketika seorang wanita memiliki seorang anak, dia dianggap berbagi mitzvah suaminya secara setara dengannya. Karena dia hanya dapat memenuhi mitzvah karena kemitraan dengannya atau dengan suaminya. Jika seorang pria memiliki anak sebagai non-Yahudi dan kemudian dia pindah ke Yudaisme bersama anak-anaknya, dia dianggap telah memenuhi mitzvah ini. Beberapa orang mengatakan dia telah memenuhi mitzvah, bahkan jika anak-anaknya tidak ikut pindah agama dengannya. Pasangan yang mengalami kesulitan hamil dan melahirkan anak harus mencari nasihat medis. Pada saat yang sama, pasangan harus berhubungan dengan seorang rabi yang berpengalaman di bidang ini. Ini karena perawatan kesuburan seringkali melibatkan metode yang secara halakis dipertanyakan. Misalnya pemborosan atau menghamburkan benih jantan. Segula atau obat atau petunjuk untuk memiliki anak. Ada beberapa segula untuk memiliki anak. Ya, yang pertama, harus menjadi teliti tentang hukum kemurnian keluarga atau mempelajari dengan teliti. Memastikan dan membantu orang lain untuk mematuhi hukum kemurnian keluarga. Kemudian mendukung pendidikan Yahudi dengan memberikan sedekah, ya, di yeshiva atau di midreset. Membantu orang lain untuk melakukan mitzvah sunat. Kemudian membuat makanan atau farbrengens untuk tamu. Selanjutnya, mempelajari dan mengajarkan kasidut, dimensi mistik Taurat. Ini karena mempelajari kasidut dimaksudkan untuk membuat seseorang mencintai dan takut akan Tuhan, yang disebut dalam terminologi kabalistik sebagai putra dan putri. Berikutnya, meminta pengampunan dari siapapun yang mungkin telah terluka akibat pernikahan pasangan yang sekarang tidak memiliki anak. Misalnya seorang pelamar yang ditolak cintanya, seorang kakak perempuan yang belum menikah, ya. Nah, jadi pasangan harus masing-masing, laki-laki atau perempuannya, memikirkan kembali. Jangan-jangan mereka tadinya sudah berpasangan, masing-masing memiliki pasangan, ternyata tidak jadi dan membuat pasangan mereka sebelumnya menjadi kecewa atau terluka. Berikutnya, seorang istri harus memeriksa tefillin suaminya dan juga mesusah di rumah. Untuk istri, pastikan untuk memberikan sedekah atau amal sebelum menyalakan lilin Sabat dan hari raya. Menjadi father atau pasangan yang membawa bayi ke dalam ruangan upacara brit milah atau sunat merupakan kebiasaan umum untuk menghormati pasangan tanpa anak atau pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak tambahan dengan fungsi ini. Juga bisa makan selai etrog atau buah etrog untuk memudahkan persalinan. Minum dari air Ein Sataf di Israel untuk mencegah kelahiran sungsang. Mengenakan cincin batu rubi juga membantu mencegah keguguran dan memudahkan kelahiran. Bisa juga dengan meminum atau menelan batu rubi yang digiling halus untuk meningkatkan kemungkinan terjadi kehamilan. Dan yang terakhir, harus tinggal di Israel. Orang yang tidak mampu memiliki anak harus membawa anak yatim di rumahnya dan seolah-olah dia yang melahirkannya. Atau dia harus mendukung dana seorang sarjana Taurat dalam studinya yang kemudian akan dianggap sebagai putranya sendiri. Dia juga harus mengabadikan namanya dengan menyumbangkan barang-barang yang digunakan untuk perayaan kekudusan atau untuk hal-hal yang kudus. Jika dia seorang sarjana Taurat, dia harus menulis buku Taurat dan mengajar Taurat kepada banyak siswa. Toda Rabba, Peace Shalom.